Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Umar Anwar selaku dosen pengampu mata kuliah Keterampilan Komunikasi Publik dan rekan-rekan yang saya banggakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan dan rahmatnya, sehingga kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan hingga saat kini. Pada hari ini, izinkan saya membahas mengenai isu-isu permasalahan pemasyarakatan. Permasalahan yang hingga kini masih sering terjadi, di mana salah satunya terkait dengan gangguan keamanan dan ketertiban di lapas atau rutan. Gangguan keamanan dan ketertiban di lapas bukanlah suatu hal yang baru dan bahkan tidak asing lagi, seperti salah satunya upaya pelarian yang dilakukan oleh narapidana. Selain itu, dalam upaya pelarian banyak faktor yang memicu terjadinya upaya pelarian tersebut. Dalam mencegah upaya pelarian, maka setiap petugas pengamanan harus memperhatikan dan memahami petunjuk langkah-langkah pengamanan sesuai dengan jenis gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi. Tetapi sebelum itu, apa sih pelarian? Pelarian didefinisikan sebagai suatu peristiwa atau upaya larinya seseorang atau lebih, baik itu tahanan maupun narapidana, dari dalam rutan dan maupun lapas, ataupun peristiwa lepasnya seseorang atau lebih dari pengawasan dan pengawalan petugas pemasyarakatan yang sedang bertugas pada saat itu dalam kurun waktu 1 kali 24 jam sejak peristiwa lepasnya tahanan maupun narapidana tersebut terjadi. Upaya pelarian tersebut bukanlah suatu hal yang baik, karena akan mendapat banyak sorotan dari kalangan masyarakat. Pelarian narapidana merupakan jenis kategori gangguan keamanan dan ketertiban yang paling sering terjadi karena oleh faktor kelalaian petugas dan faktor keterpaksaan seperti merusak kondisi sarana dan prasarana yang ada di lapas. Contohnya seperti yang baru-baru ini terjadi di Lapas Narkotika kelas 2A Pangkal Pinang, di mana salah satu narapidana kasus narkoba tersebut melakukan upaya melarikan diri dari lapas dengan cara memanjat tembok dengan menggunakan pipa paralon sepanjang 2,5 meter, di mana kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Februari 2022. Oleh karena itu, semakin meningkatnya kasus pelarian narapidana di lembaga pemasyarakatan, maka semakin mengukuhkan bahwa pembinaan bagi narapidana dan kondisi pengamanan harus lebih diperhatikan. Hadirin yang saya banggakan, melalui kesempatan ini saya mengingatkan bahwasanya strategi pengamanan merupakan suatu hal yang penting dalam upaya pencegahan gangguan dan keamanan ketertiban, seperti salah satunya upaya pelarian. Perumusan strategi yang efektif akan sangat membantu serta meringankan petugas pemasyarakatan dalam melaksanakan tugas pengamanan, serta dapat meminimalisir terjadinya upaya pelarian di dalam lembaga pemasyarakatan. Strategi yang tidak tepat
justru akan memicu terjadinya upaya pelarian dan masalah gangguan keamanan dan ketertiban lainnya di dalam lembaga pemasyarakatan. Tindakan yang diambil saat ini masih kurang optimal. Hal ini dapat terlihat dari pengamanan dalam menanggulangi gangguan kamtip di lembaga pemasyarakatan yang hingga kini masih dapat dikatakan belum mumpuni. Kekuatan regu pengamanan merupakan sumber daya manusia yang paling memegang peranan penting dalam pelaksanaan tugas fungsi lapas di bidang keamanan. Tugas yang dapat dikatakan sangat berat ini, apalagi ditambah rasio jumlah petugas dan jumlah penghuni yang ada saat ini sangat tidak seimbang. Saat ini jumlah petugas pemasyarakatan tidak seimbang dengan jumlah penghuni yang ada saat ini sehingga mengalami overkapasitas. Strategi yang dilakukan untuk mengimbangi kuantitas petugas pemasyarakatan dan pengamanan ini adalah dengan meningkatkan dan memberdayakan kualitas dari petugas pengamanan tersebut. Kekuatan pengamanan terdiri dari staf kesatuan pengamanan, KPLP, dan regu pengamanan. Regu pengamanan sendiri terbagi menjadi 4 regu pengamanan. Apabila dibandingkan antara jumlah petugas pengamanan dan jumlah penghuni narapidana yang ada saat ini sangat tidak sebanding, sehingga rasio yang tidak seimbang ini sangat rentan terhadap terjadinya gangguan dan keamanan dan ketertiban seperti upaya pelarian. Hadirin yang berbahagia, berbagai terobosan terus-menerus dilakukan, terutama menyangkut masalah gangguan keamanan dan ketertiban seperti upaya pelarian di dalam lembaga pemasyarakatan. Inovasi yang dapat dilakukan diantaranya adalah dengan memperkokoh sasaran pengamanan supaya meningkatkan pengamanan guna untuk mempersulit narapidana dalam melakukan upaya melarikan diri. Seperti dengan melakukan penambahan penghalang fisik. Salah satunya dengan menambahkan kawat berduri pada tembok serta pemasangan tembok penghalang di mana setiap tembok tersebut memiliki ketinggian yang berbeda sehingga akan mempersulit narapidana untuk melakukan upaya melarikan diri. Kemudian melakukan pengawasan formal pada tempat tertentu seperti melakukan patroli maupun penambahan CCTV. Patroli perlu dilakukan di tempat-tempat yang dianggap rawan dan sepi serta luput dari pengawasan petugas pemasyarakatan. Pos-pos yang telah disediakan jangan sampai dibiarkan kosong. Apabila hal tersebut tidak dapat dilakukan, maka dapat digantikan dengan penambahan CCTV, di mana keberadaan CCTV tersebut dapat dipasang pada tempat-tempat yang rawan dan sepi sehingga dapat membantu petugas dalam melakukan pengawasan. Inovasi yang dilakukan lainnya adalah dengan melakukan kontrol terhadap segala fasilitas dan
sarana dan prasarana yang dapat mendukung terjadinya upaya pelarian tersebut. Melakukan kontrol terhadap segala fasilitas dapat dilakukan dengan upaya penggeledahan, di mana upaya penggeledahan ini dilakukan untuk menghindari pemicu yang dapat terjadinya pelarian. Hal tersebut guna untuk memperkecil usaha narapidana menyimpan alat-alat yang menjadi pemicu dalam melakukan usaha pelarian seperti benda-benda tajam yang disimpan oleh narapidana. Dalam upaya pencegahan pelarian diperlukan juga peraturan yang tegas bagi narapidana maupun petugas pemasyarakatan. Pemberian sanksi yang tegas bagi petugas yang lalai dalam menjalankan tugas sangat diperlukan, sehingga petugas yang akan melaksanakan tugas dapat melakukan disiplin serta penuh tanggung jawab. Teguran keras atau sanksi yang disiplin pada petugas yang datang terlambat serta lalai dalam melaksanakan tugas juga harus diberikan secara tegas. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan terakhir ini demikianlah beberapa poin-poin penting yang saya sampaikan dalam pidato ini. Tentunya di dalamnya belumlah sempurna. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan serta tidak sesuai dalam pengucapan saya. Akhir kata dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.